Selamat pagi Dinda Rifa. Pagilah. Kau aja yang paling tua di dunia ini. Apa? Mau tanya atau mau menjelaskan? Mau bertanya Dinda Rifa. Nanya aja lah. Bisa Dinda. Oke. Ya memang hak kalian Kristen cuma bertanya di sini, ku bilang. Beda Komal Islam dengan Komal Kristen adalah di Komal Kristen menaikkan Islam untuk ditanya, di Komal Islam menaikkan Kristen awam untuk bertanya agar dapat ilmu. Kami baik. Kami bukan kayak kalian, penghujat. Oke Dinda. Gitu loh. Dinda. Kami Oke, beda. Tanya dasarnya. Al-Quran itu diwahyukan kan dalam bahasa Arab. Manusia kan bisa mengerti kan begitu. Betul? Ya. Betul. Oke, berarti Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Janganlah kau ulang-ulang. Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, betul? Betul. Berarti Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Ngapain 2 kali pengulangan? Kalau sudah dikonfirmasi, lanjut ke statement selanjutnya. Gitu cara diskusinya yang baik loh. Biar nggak buang waktu, bro. Biar Dinda lebih paham gitu loh. Biar Dinda paham. Aku bukan orang bodoh. Aku jangan kau bertanya, bernapas aja kau. Aku udah tahu pertanyaanmu. Baru kau keluarkan aja napasmu. Aku udah tahu. Makanya jawab. Berarti kalau memang gini loh bro, ini bro, intuisi itu tidak dengar. Kenapa kami punya umat Islam itu punya intuisi? Karena kami menghadapi beribu-ribu kali pertanyaan berulang. Karena kalian tidak pernah berkembang dalam bertanya. Pertanyaan kalian pasti itu-itu aja. Makanya kami sudah memprediksi pertanyaannya. Tapi aku mengajarkan kau, kalau bertanya itu nanti kalau kau sempat kuliah, jangan kau ulang-ulang pertanyaan kau, nanti kau dikeplak sama dosen. Benarkah Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab? Betul. Jadi Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, betul? Oh, kau dicocol kau sama bakwan dosen kau nanti. Udah pulang kau. Jadi ketika kita mengkonfirmasi informasi, sudah dibetulkan sama orang yang kau konfirmasi, kau lanjut ke pertanyaanmu apa? Maka pertanyaannya adalah apa? Jadi kenapa kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ada teks Al-Quran yang ditemukan dalam bahasa Indonesia? Kan begitu. Bertanya contohnya. Bertanya saja kalian ku ajarkan loh di sini loh. Kurang baik apalah aku bunda gembala kalian ini loh. Bertanya saja untuk menunjukkan kalian manusia normal, ku ajarkan di sini. Bertanya saja loh sayang. Kok kau pula yang ku sayangkan, mau muntah. Tuh, ku ludahi dulu. Bertanya saja loh. Kalau meludah setan kiri kanan ya? Kiri ya? Kiri. Tuh, ya. Bertanya saja loh. Masih tidak mengerti. Aulia. Uni, anak Uli Bula, ya sama-sama sayang. Siang, Ibu. Uni, izin bertanya boleh? Boleh dong, memang tugas ya, Adinda Kutanimbar bertanya saja, haknya di sini. Oh ya udah, kalau bertanya saya bertanya ya. Ya. Pertanyaannya, tolong jelaskan ya. Dari segala nabi yang diimani menurut keyakinan Uni, kenapa cuma Nabi Isa yang masih hidup dan pada hari kiamat akan datang? Artinya berarti Nabi Isa itu nabi terbesar dong, Bu. Bisa tolong dijelaskan kenapa? Pertama, orang Kristen kalau bertanya itu jangan jawab sendiri. Berarti kau sudah punya jawabannya, ngapain kau tanya sama aku lagi? Kau sendiri sudah punya jawabanmu. Di dalam Al-Quran, Nabi, tunggu dulu, bentar dulu. Ini lagi-lagi nih. Aku belum masuk substansi loh. Aku masuk mengajarkan umat Kristen bertanya dengan baik dan benar nih. Dia bertanya gini sama kita. Kenapa hanya Nabi Isa yang hidup? Berarti Nabi Isa itu nabi terbesar dong. Dia bertanya, dia jawab sendiri. Ngapain kau naik? Ini Allah. Aduh, Mak Jang. Dia langsung validasi duluan nih. Iya. Barakallahu Bang ya. Oke, Elpran standby dulu ya. Aduh. Syukran. Kayaknya aku kalau jadi dosen di STT, kayaknya aku suruh mereka dulu yang ngajar itu guru PAUD dulu loh. Dengar ya. Aduh. Uni mau ngajarin sekolah tipu-tipu. Uni kalau jadi guru di sana, Uni suruh mereka belajar ke guru PAUD dulu. Mereka diajarkan dulu tentang cara jadi manusia yang baik dan benar dulu. Gini ya, Tanimbar, dengarkan baik-baik, buka telingamu, tangkap dengan kognitifmu yang mungkin saja terbatas. Makanya banyak makan ikan goreng agar IQ itu bagus.
Banyak makan ikan goreng, rajin olahraga, dan jangan banyak nonton film porno. Jangan Uni, nanti sama kayak Tuhannya, jangan. Ya. Ikan goreng. Nggak apa-apa ya. Gitu ya, karena omega 3 banyak di dalam ikan, kandungan Oh, iya. ikan yang bisa menutrisi otak. Nutrisi otak dengan cara makan makanan bergizi dan juga belajar. Banyak baca buku juga. Tanimbar begini pertanyaannya. Kenapa hanya Nabi Isa yang diizinkan oleh Allah hidup hingga detik ini? Maka harusnya yang menjawab itu saya, bukan kamu. Itu pertanyaannya. Nanti kalau berarti kau bilang, berarti kau menjawab sendiri. Dan itu nanti menghancurkan kitabmu. Tertelanjangi kitabmu. Kenapa? Saya jawab. Kalau kita ditanya, kenapa Nabi Isa itu yang diizinkan oleh Allah hidup? Karena tugasnya belum selesai sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul. Beda ya. Sebagai seorang nabi dan seorang rasul itu beda. Nabi itu orang yang menerima wahyu yang di atas rata-rata. Rasul, nabi yang diutus. Nabi Isa nanti datang ke dunia, tugasnya bukan sebagai rasul, artinya tidak membawa risalah baru, tapi sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia yang dimuliakan oleh Tuhan yang memiliki wahyu dari Allah. Apa tugasnya? Ini Mr. Alex, tolong di mute dong ya, bro. Kalau sudah ditutup mic-nya jangan dibuka dulu ya, bro. Oke, turun dulu deh kalau nggak bisa di mute. Apa misi Nabi Isa menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu diantaranya adalah memberangus babi yang kau makan dan mematahkan salib yang kau jadikan simbol kasih yang ternyata simbol kutuk. Yang terakhir, yang selanjutnya apa tugas Nabi Isa? Sebagai ilmu li saat, ilmu saat kiamat. Ilmu li saat, ilmu saat-saat, tanda-tanda. Dalam bahasa Arabnya gitu. Dalam bahasa Indonesianya apa? Tanda-tanda tuh datangnya hari kiamat dengan kemunculan Nabi Isa. Artinya dia punya tugas sebagai nabi. Selanjutnya apa? Membunuh Dajjal. Siapa Dajjal yang dibunuh? Tuhan kalian nanti. Ya. Karena hanya satu-satunya Tuhan yang diakui pernah cacat, pernah berlobang badannya, itu Tuhan kalian. Dan kalian mengklaim Yesus ketika bertemu dengan manusia dengan posisi tangannya yang masih punya sisa-sisa bekas luka. Maka Allah mengatakan Tuhan kalian tidak cacat, termasuk matanya nggak ada yang cacat. Hanya Kristen yang menerima Tuhan cacat. Kenapa? Karena Kristen menerima ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhannya masih punya bekas cacat di tangannya, bekas kena paku. Artinya secara kognitif Kristen menerima Tuhan itu bisa jadi adalah pribadi yang rusak tubuhnya. Kenapa begitu? Karena mereka menerima Tuhan mereka datang itu dalam keadaan tubuh yang masih ada bekas luka. Bukan tubuh sempurna. Seperti itu. Maka secara rasio, orang yang akan menuhankan Dajjal yang cacat nanti adalah orang-orang Kristen secara garis besar karena mereka menerima Tuhan berbentuk manusia. Dajjal itu berbentuk manusia. Tapi memiliki... Sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Kalau tidak sabar dengan ilmu, turun ke bawah. Tidak ada ceritanya kau di kampus 2 jam materi, kau mau keluar, saya selesai aja ya di pertengahan materi, ya nggak bisa. Di kampus itu kalau 2 jam materi harus kau tunggu 2 jam di situ. Kalau nggak kau turun. Gampang banget hidup ini. Nggak ada dipaksaan dalam menuntut ilmu. Lalu apa selanjutnya? Ketika kau mengatakan berarti ketika ada nabi yang tidak pernah mati, maka dia adalah nabi terbesar. Konsisten jadi Kristen deh. Letakkan parameter itu dalam agamamu deh. Maksudnya apa? Kalau kau membawa sebuah teori nabi yang tidak pernah mati, maka nabi itu lebih besar daripada nabi yang pernah mati, ya sudah kau imani Elia dan Henok adalah nabi yang lebih hebat daripada Tuhan kau. Kenapa? Karena Elia adalah nabi yang belum pernah mati, Tuhan kau adalah nabi yang pernah mati. Maka ini berbahaya buat agamamu sendiri, dekku. Ya, konklusimu yang kau ucapkan tadi di akhir itu menelanjangi kitabmu sendiri. Apa maksudnya? Ya sudah kau sepakatilah Nabi Elia lebih tinggi daripada Yesus. Kan begitu. Ya sudah itu kesimpulanmu sendiri, nggak ada kaitannya dengan aku. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ini kan konteks pertanyaan mengenai iman Uni ya, yang Islam. Ini bukan menanya iman Kristen Uni. Tentang konteks iman ini kan saya bertanya tentang iman Uni. Nah, tadi Uni menjawab sudah mengamini bahwa Nabi Isa itu nabi terbesar, ya. Tapi kenapa Uni tidak mengimani Nabi Isa gitu? Tadi Uni mengamini Isa itu nabi terbesar. Harusnya Uni mengimani Nabi Isa lah yang nabi terbesar itu yang tadi Uni ucapkan. Itu aja Uni.
Tahu nggak teman-teman, kenapa saya akan memberikan nama gelar saya nanti adalah tetap Bunda Gembala Abadi? Karena memang ternyata manusia 100% hewan ternak itu betul-betul nyata ada abadi. Ciri-ciri hewan ternak itu masuk kandang. Meh. Masuk kandang. Meh. Bersuara tapi tidak mendengarkan apa yang kita omongkan. Saudara kita ini yang 100% manusia ini packagingnya tapi memiliki sifat hewan ternak dalam dirinya, membicarakan sesuatu yang tidak pernah saya ucapkan. Dari tadi sepanjang 52 menit lewat 6 detik sampai detik ini saya diskusi, saya belum pernah mengeluarkan statement bahwa Nabi Isa itu nabi terbesar di kalangan Islam. Saya tidak tahu bisikan Roh Kudus mana yang datang kepada makhluk ini sehingga mengatakan bahwa saya menerima bahwa Nabi Isa adalah nabi terbesar. Apakah dia dibisiki oleh Peneo Mahagios? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti bagaimana cara menjawab orang-orang seperti si Tanimbar ini. Sudah bertanya, menjawab sendiri. Ketika kita jawab, tidak mendengarkan. Ketika kita jawab sesuatu yang tidak ada kita ucapkan, malah dia katakan kita bilang begitu. Maka lebih baik saya makan habiskan nasi saya ini yang tercipta dari 100% sayur pare, 100% ikan di dalamnya. Apa namanya dalam masakan Ternate ini? 100% sayur pare dan 100% ikan. Ikan tuna. Delicious. Pahit-pahit, asin-asin enak. Ya, makanan favorit orang-orang Ternate. Ya. Jadi buat apa saya bicara lagi? Kalau itu hanya menjatuhkan value, merendahkan harga diri, dan kemudian mengurangi jatah makan siang saya. Mending saya telan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah indahnya makanan ini. Lebih berguna, lebih bermanfaat. Bisa izin bertanya lagi? Lah, Uni bisa. Silakan. Baik, terima kasih Uni. Ini Bunda Gembala dengerin Bang. Ini Bunda Gembala apa? ini dia mengembala tanpa Iya. perpuluhan Bang ya. Jadi aman nanti aja. Tanpa kolektif dan perpuluhan. Silakan Bang. Uni yang terkasih, dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus. Kita mau Tuhan bertanya, Yesus, lanjut. apa benar di iman Uni Nabi Isa itu bisa menciptakan makhluk hidup, menciptakan burung dari tanah liat? Berarti sama kayak Tuhan dong, bisa menciptakan makhluk hidup. Itu aja Uni. Bisa dijelaskan apa benar? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yang tidak pernah dia baca pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama saya mau menolak bahwa Yesus itu mengasihi. Kenapa? Setahu saya, ketika Yesus menjadi Tuhan, dia memerintahkan orang yang mengikuti dia itu pikul salib, menderita. 1 Petrus pasal kedua nomor 19, sebab kasih karunia itu adalah ketika kau menderita atas apa yang tidak kau lakukan. Kalau kau tidak mencuri, ya udah kau potong tangan. Padahal kau tidak berhak mendapatkan hukuman itu. Itu kasih karunia, makanya aku tidak mau dikasihi Yesus. Karena kasih Yesus ini adalah kasih psikopat. Di mana menurut Yesus itu adalah cara mengasihi terbaik adalah dengan membunuh seseorang dengan cara keji. Kedua, saya tidak mau dikasihi Yesus karena Yesus memerintahkan untuk membenci keluarga. Kata Yesus, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak bisa jadi pengikut dia. Jadi aku tidak mau dikasihi Yesus karena menurut Yesus itu kalau kita mengasihi dengan membenci, maaf, aku nggak mau dikasihi Yesus dan bahkan mengasihi Yesus aku nggak mau. Itu yang pertama. Kenapa? Masih yang pertama. Kenapa aku tidak mau dikasihi sama Yesus? Ya nggak ada gunanya juga dikasihi Yesus gitu loh. Minimal kalau aku dikasihi sama David Beckham ya adalah tanda tangannya, foto bersama dia gitu. Setidaknya kalau aku suatu saat di Instagram foto sama David Beckham, aku terkenal. Ini dikasihi Tuhan kalian, implikasi buat peradabannya nggak ada. Ya, nggak akan ada, tidak ada implikasi kebaikan buat aku gitu loh. Dikasihi Tuhan kalian itu nggak ada implikasinya yang baik buat aku. Nah, belum lagi kalau aku misalkannya dikasihi oleh Yesus. Terbayang nggak kalian? Kalau seandainya aku punya keledai, kambing. Aku capek-capek menghidupi kambingku. Capek-capek potong rumput. Giliran dia butuh, dia ambil begitu aja. Kata dia, aku mengasihimu Rifa. Berikan kambingmu.
aku membutuhkannya. Karena dia Tuhan, terpaksa aku kasih. Akhirnya aku dalam hati bercarut aku dalam hati. Biadab kau Tuhan, udahlah kau yang menciptakan, kau pula yang ngambil. Aku bilang dia setan nanti dan berdosa nanti. Ya kan aku nggak mau kan kayak gitu kan. Makanya aku nggak mau dikasihi Yesus. Itu dulu ya Tanimbar, terima kasih tawarannya. Tapi lebih baik aku dikasihi sama, aku kayaknya lebih baik dikasihi sama siapa ya? Thanos. Minimal kalau Thanos, dikasihi Thanos, dia punya keinginan untuk memperbaiki dunia ini yang sudah rusak dengan cara mematikan orang, populasi orang. Lebih keren Thanos. Thanos nggak perlu bunuh diri untuk menyelamatkan dunia. Cukup dia jentikan jarinya, cetek ya, menggunakan batu-batu yang sudah tersusun banyak di jarinya itu ya. Kemudian dengan itu dia menghabiskan beberapa populasi, meninggalkan orang-orang yang damai dan baik, memusnahkan orang-orang jahat. Keren Thanos. Yesus malah menyelamatkan orang jahat, malah mematikan dirinya sendiri yang adalah orang benar. Mending aku menuhankan Thanos kalaupun pengen kali menuhankan manusia. Terima kasih tapi tawarannya ya. Dan Thanos juga perkasa by the way. Thanos kalau dilihat-lihat mukanya agak aneh memang, tapi ya secara fisik dia perkasa. Setidaknya dia nggak bisa bantuan untuk naik keledai. Ya, Thanos itu kurasa kalau aku misalnya rumahku nanti gentengnya rusak, pasti dia bisa betulin itu. Nah aku takut kalau aku punya Tuhan kayak Yesus, makan di rumahku gentengku rusak, Yesus, Yesus genteng rusak. Dipanggil muridnya, kerjakan itu. Tuhan membutuhkannya. Gimana ini? Kalau Thanos pasti dia mandiri ya. Jadi kalaupun aku harus, terima kasih tawarannya Tanimbar, aku tolak ya. Walaupun aku suatu saat terpaksa menuhankan manusia, mungkin aku lebih baik menuhankan Thanos, minimal Hercules lah. Ya setidaknya Hercules itu ya suka sama perempuan. Ya kan kalau dia jadi Tuhanku nanti, kalau dia ada dekat aku, tolonglah jadikan aku istrimu yang ke-100. Mau aku. Ya, karena dia punya 100% tenaga dewa. Itu. Nah, pertanyaannya adalah begini teman-teman. Benarkah Unirifa percaya bahwa Isa itu bisa menciptakan? Tidak, saya tidak percaya nabi-nabi itu bisa menciptakan. Yang menciptakan itu hanya Allah. Lalu bagaimana dengan Isa? Nabi Isa itu tidak menciptakan, tapi diberikan kuasa oleh Allah untuk meniupkan ruh dari Allah kepada sebuah burung merpati, ya kalau nggak salah Greg ya, ceritanya begitu di Al-Qurannya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Isa itu tidak menciptakan, tapi diberi kuasa untuk menghadirkan ruh di dalam sebuah burung yang dibuat tolong pisahkan ya. Pencipta yang tak diciptakan dengan pencipta yang diciptakan itu beda. Aku juga pencipta loh. Kalian tahu nggak kalau aku pencipta apa? Aku nih pembuat loh. Aku adalah pencipta teori Parkour 12 macam. Cuman aku satu-satunya yang mampu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pencipta. Apakah aku Tuhan? Aku menghadirkan sesuatu yang baru. Aku dikatakan pencipta. Pencipta lagu apakah Tuhan? Tidak. Tuhan mau kondo, katanya tampan, juga perkasa, tapi nggak pernah kawin. Nah, itu pencipta lagu. Aku adalah pembuat minyak kemiri. Sesuatu yang sudah pernah dilakukan orang, aku ulangi untuk membuat. Itu bukan pencipta. Tapi kalau aku pencipta lagu, banyak laguku. Contoh, aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, Bani Israeliat. Tapi sekarang juru selamat hanyalah Nabi Muhammad. Segera bertobat, biar tak mati laknat kau di tempat. Pencipta lagu. Apakah aku Tuhan? Bukan. Mantap. Aku bukan Tuhan. Kalau aku menciptakan sesuatu yang berasal dari sesuatu yang sudah ada, aku bukan pencipta yang tidak diciptakan. Tapi kalau Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau kita ini pencipta yang diciptakan. Kalau Isa itu pembuat yang diciptakan. Jadi dia bukan Tuhan. Begitu. Mau lagi lagu aku? Baik. Cururut. Parararang. Cururut. Parararang.
Yo, orang Kristen maunya cuma bertanya saja, giliran ditanya mencret. Kenapa mencret? Karena semua lidah dan giginya lengket. Yo, orang Kristen kalau ditanya mencret. Aku rapper loh guys. Aku rapper loh. Nanti aku ada lagu rapper ya. Kawan Kristen tak mampu bedakan antara Tuhan dan manusia. Jangankan antara Tuhan dan manusia, antara hewan dengan gembala, dia tak bisa bedakannya. Orang Kristen kalau naik ke koma bisanya cuma tantrum, kejang dan ayan. Inilah Kristen, kenapa mereka begitu? Karena mengaku punya roh Tuhan. Karena mengaku punya roh Tuhan. Cekidapam, cikidau, yes. Oh yeah. Selamat siang. Keren banget Uni Rifan ya. Uni Rifan mau Izin ditahan. saya turun ya Uni. Izin turun Ya, sebelum saya turun. Tanimbar. Terima kasih ya sudah tanya jawabnya. Sama-sama Tanimbar. Oke, kata-kata Anak muda. penutup. Maaf. Enggak usah kata penutup, enggak usah. Jika Enggak Tuhan penting. Yesus memilih Enggak Uni. penting. Tuhannya itu. Yesus memberkati. Tuhannya Enggak Yesus, mau dipilih Bang. sama Yesus. Enggak mau dipilih Yesus, mending aku dipilih sama Raffi Ahmad, minimal ada nyata orangnya. Enggak mau. Aku enggak mau dipilih Yesus. Seandainya ada laki-laki tampan datang menghampiriku dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya, aku tampar. Serius, enggak mau aku. Kamu yang mau si Raffi Ahmad, tapi si Raffi Ahmad enggak mau sama kamu, Rifa. Ya terus masalahnya apa? Kok kau yang sibuk? Itu jadi masalahnya. Kalau Raffi Ahmad nggak mau sama aku, kok kau yang sibuk? Iya. Yo, si Budiman datang lagi. Yo, bapak botak yang suka bertanya. Kalau ditanya langsung mencret. Dia sukanya bertanya. Giliran ditanya balik, biasanya matanya terjungkir balik. Inilah Budiman botak. Tak seperti Pak Urus, nama tuannya Yesus. Dia punya anus, itu dipercaya sebagai Tuhan. Ini parah nih. Ya, itu suaramu itu tanda-tanda yang Rifa ini. Aduh. Apa? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda mau gajian? Tanda-tanda Tanda sesuatu. apa? Hah? Sesuatu. Tanda-tanda diurapi. Wah, jadi Kristus aku nih. Yo, si Budiman botak masuk koma gila ditanya macet internasional. Budiman botak maunya bertanya, dijelasin pura-pura gila karena dia memang orang gila. Yo, Pak Budiman botak berkali-kali naik koma coba untuk diskusi sama polemikus dari kalangan Islam. Tapi Pak Budiman tak mampu mengimbangi karena tak punya ilmu dengan teologinya. Aduh, kasih ah. Sekarang ini, kok kamu ada yang berbeda, Rifa? Dari sebelumnya. Ada apa yang terjadi? Ya? Kata si Marbun, inilah akhlak dosen. Ini akhlak mahasiswi. Mahasiswi itu harus kreatif kayak aku nih. Ye, kalian botak seperti Paulus, nama Tuhannya bernama Yesus. Naik di sini cuma bertanya, tak mau ditanya. Macet internasional. Ini mahasiswi kreatif. Aku nih emang gini nih. Kalian Kristen kalau naik ke sini tidak apa-apa kalau kalian tak punya ilmu, tapi minimal tolong telinganya jangan soak. Capek kita teriak-teriak. Nyambung, Cok. Tunggu. Kalian Oten kalau naik ke sini tak ada ilmu, kami tahu, tapi tolonglah udah botak telinga jangan soak karena kami capek teriak-teriak. Keren loh. Bentar. Kawan Oten kalau naik tak berilmu, kami tahu, tapi tolong telinga jangan soak walau botak telinga jangan bengkak, capek kami teriak-teriak. Keren. Mantap. Gak kreatif. Gak bisa ngikut-ngikutin. Mau diru kreatifnya aku. Gak bisa kau. Aduh ya Allah. Cok, itu kan bahasanya Ardiansa sama Iqbal. Aku ngikutin aja. Cok, katanya kan. Berarti kamu terikut-ikut sukanya gitu ya? Suka-suka aku lah. Mau terikut-ikut, terseret-seret. Yang penting aku tidak tertombak-tombak. Masa kamu hanya suka terikut-ikut? Aduh, berarti gak punya pendidikan. Ini si Budiman ngapain naik ke sini macam mama yang mau ganti kelamin. Naik ke sini cuma curhat, dikirain dia mau bertobat. Si botak ini tak juga sehat, kepalanya masih kena mentok. Selamat siang Mbak Uni. Ya halo. Siang, ya. Sehat? Siang.
Ya, bro. Boleh saya Sehat nanya nggak? sekali. Iya, Namanya siap. siapa, bro? Iya. Agamanya apa, bro? Boleh bertanya dengan catatan tidak jawab. Agamanya Kristen. Namanya siapa? David. Itu nama terang-terang. Boleh saya nanya? Nggak jelas nama terang-terangnya itu. Entah apa ini tulisannya itu. David, David. Ada Halo. bahasa-bahasa pakai huruf-huruf ininya. Nggak jelas. Ya, Makanya ya, aku ya. tanya. Ya. Oke, David. Ya, David. Nah, Baik, boleh aku David. nanya? Memang haknya umat Kristen di sini hanya bertanya saja kalau awam, David. Oke. Berarti ini aku nanya nih. Ya memang cuma bertanya aja, David. Tanya lah. Ya. Berarti ini aku nanya nih. Ya. Telinga si David sepertinya soak. Nggak mesti aku harus teriak-teriak. Sudah Berarti aku ini bilang kau boleh bertanya. Dia tanya lagi, bolehkah aku bertanya? Sudah aku bilang kau hanya boleh bertanya. Dia tanya lagi. Ini kau parah bolehkah nih. aku bertanya? Sudah aku bilang kau boleh bertanya. Dia bertanya lagi, bolehkah aku bertanya? Sudah sampai berapa kali? Kita harus mengulangi ini. Apakah kita harus mengulangi Ajaran sampai Ustaz mati? ini benar apa Si salah, David, Mbak? aku Oi, bertanya. ajar- Bolehkah aku bertanya? Sudah aku bilang kau boleh bertanya. Masih diulangi. Soalnya Bolehkah aku bertanya? Pak Ustadz itu ajaran kita itu bukan kayak ajaran yang benar, tapi ajaran yang salah soalnya Ustadz. Itu bukan pertanyaan, Sekarang itu adalah banyak pernyataan viral dan kau itu tidak berhak kan menyatakan gini. pernyataan di sini kecuali kau punya hak. Enggak, ini Di kan sini kau ajaran cuma Ustadz boleh itu bertanya kan saja. Kalau kau tidak bertanya mengerti saja. arti Ini perbedaan namanya, pertanyaan itu dengan ajaran dari pernyataan, mending kau mana? turun. Maksudnya itu Kalau ajaran kau dari tidak mana mengerti gitu loh. bahasa Indonesia, apa pertanyaannya? Gini, aku tanya nih. Apa? Ini aku mau nanya sama Mbak Ibu. Dari Ini tadi Mbak kau Ibu, disuruh saya bertanya, panggil tapi lah. dari tadi prologmu nggak selesai. Bertanya Ini saja, kan- hantu belau. Ini kan gini, dengar dulu. Ini kan kita lihat di video media sosial kan banyak. ini. Apa ini? Aku Ustaz tak bisa mengerti bully anak di dengan bawah ucapanmu umur, tadi Ustaz ada bisa bully anak di susu-susunya. bawah umur. Ini kan Apa, oi? ajaran dari mana? Dari Aku Quran nggak mana? ngerti, kau tadi Quran bicara apa pakai di sana? susu-susu Gitu. apa? Cabuli anak di bawah umur itu kan gimana? Apa kata dia Nah. ini, Greg? Dia ngomong apa? Ustadz ini, coba jelaskin dulu. Itu ajaran dari mana? Apa? Cabuli cabuli anak di bawah umur nih ajaran Oh, dari itu mana? ajaran dari Bible. Karena di dalam Nah, Bible Bible. anak kecil Ah, itu umur 3 berbiar tahun masuk surga. dicabuli. Namanya ada Cabuli anak dilarikan, di cabuli bawah sama umur. Ishak nenek moyang Yesus. Nah. Ini dalilnya nih, ini ajarannya dari sini nih. Mencabuli itu hanya ada dalam Bible. Ini contoh nih. Menurut tapi kenapa harus- sevaria.co.org, Iya. ini adalah Baru, diam baru, dulu. baru, Kau baru. bertanya, aku jawab, kok kau pula berisik. Oke. Oh diam. Ajaran cabul itu datang dari kareteng. Kenapa Bible-nya cabul? Kenapa? Nenek moyang Yesus cabul menurut kareteng karena mengawini anak usia 3 tahun. Di papap vaginanya pecah ini. 3 tahun dikawini sama nenek moyang Yesus. Kemudian ajaran cabul itu hanya ada dalam kareteng. Siapa yang bilang? Orang Amerika. Bible itu di-ban karena vulgar. Ya, ajaran tombak Bang Dukur itu karena adalah baca Bible. Ya, di Bible di-ban nih. Di-ban di Amerika. Jadi kalau ada orang-orang cabul karena mereka baca Bible, kenapa aku kadang-kadang suka vulgar bicaranya? Karena aku sering baca Bible. Gara-gara baca Bible, aku sering berkata-kata agak vulgar. Contoh aku bilang pelir. Pelir itu bahasa Bible. Gimana kata pelir? Pelir hanya bisa kita temukan di Bible. Pelir. Pelir teman-teman, buah pelir. Aduh, pelir ini kok orang yang hancur buah pelirnya bahasa Bible. Ini kayaknya masuk surga Kata deh. Bible. Diam dulu, ini Tuhan kau yang cabul juga ada. Tuhan cabul juga ada. Tuhan cabul banyak nih. Tuhan yang suruh nabinya Hosea untuk mencabuli perempuan dan ini dalam kitab Hosea teman-teman. Oh, kalau kau mau belajar menghujat, kau paham kitab kau jangan malu kau nih. Hosea pasal 2 ayat 1. Tuhan suruh cabul, ya. Tuhan cabul suruh nabinya telanjang bulat nih. Kencang teman, kencang. Ini Hosea pasal 1 ayat kedua. Tap langsung teman-teman karena di sini kita lagi melihat ayat-ayat cabul ya. Kita lihat ayat-ayat cabul. Nih, pertama bahwa Bible itu cabul itu kata siapa? Bukan kata kita, tapi kata siapa? Kata ini nih. Nih, dianggap vulgar, dianggap cabul. Vulgar ini cabul, dianggap cabul. Cabul. Dan berisi kekerasan sekolah Amerika Serikat haramkan Alkitab cabul, bol ke cabul. Gimana cabulnya itu? Di sini ada kata buah pelir, ada payudara, buah dada di sini di jama-jama teman-teman pentilnya dirayangi. Ya, buah dada kami punya ada di sini ya. Ini dia cabul. Ya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Yo, mas dada itu hanya ada di dalam Bible. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan.
Dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ini ayat cabul. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang tetek lagi rentangan cabul. Hai, kitab ini cabul. Ini cabul, bukan kata saya, kata orang yang tinggal di Amerika. Inilah kenapa banyak pencabulan, karena banyak mungkin orang baca Bible. Mereka dengar ya, aku ada lagu nih. Firman ilahi kalau dibaca menambahkan pengertian iman. Tapi kalau bukan firman ilahi dibaca membuat birahi. Firman ilahi kalau dibaca tidak membuat tegang. Tapi firman ilahi kalau dibaca membuat kita berilmu pengetahuan. Firman ilahi kalau dibaca tidak membuat kita mendesak Tapi firman ilahi kalau dibaca membuat kita berhikmah. Ini bukan firman ilahi, ini adalah kitab cabul. Begitu ya, baca firman ilahi, hati menjadi tenang. Baca kitab mereka, anunya jadi tegang. Baca Al-Quran kalam ilahi, kita mendapatkan amunisi iman. Kitab mereka sudahlah birahi langsung ngecros di sembarangan tempat. Inilah dia bukti Al-Quran itu firman ilahi. Kalau dibaca tidak bikin burung jadi tegang. Inilah dia bukti Al-Quran itu firman ilahi. Apabila dibaca membuat jiwa kita jadi tentram. Bukan malah mendesah dan bilang oh no Yesus. Lampir tahun 2025. Ajaran Muhammad, makanya Ustaz pada ikut. Ajarannya Yesus. Tuhan kau mengambil upeti perawan bilangan pasal 12. Kau tengok bilangan tanggal 12, Tuhan kau bilang apa? Kalau dia sudah tidak perawan bunuh, kalau dia perawan bagi 3. Karena Tuhan kau minta upeti perawan bilangan 31. Tuhan kau minta upeti perawan. Pertanyaanku, diapakan itu vaginanya? Dicolek-colek atau dijilat? Kau jawab sendiri. Tuhan kau minta upeti perawan. Pertanyaan, kenapa harus ada unsur vaginanya? Kenapa upeti harus ada unsur vaginanya? Itu gimana? Muhammad nikah anak berapa umur? Nenek moyang kau menikahi perempuan umur 3 tahun. Jadi kalau ada pedofil di gereja, itu karena Tuhan kau. Nenek moyangnya pedofil. Mana buktinya banyak pedofil di gereja? Ini bukti pedofil lebih banyak di gereja. Mana buktinya? Ini dia kawanku. Data-datanya ada. Di gereja kau banyak pedofil. Ini gereja kau. Kau jawab. Aku sudah menjawab pakai nge-rap. Aku nge-rap sambil menjawab karena aku perempuan yang kreatif. Kau tengok ini. Komisaris Perancis mengatakan ini pedofil. Pedofil di mana? Bukan di pondok pesantren. Komisi Perancis wakilcrot 3.000 pedofil. Katolik Perancis. Anjay, bajir. Aduh, cederkan. Aduh, Majang. Aduh, 3.000 pedofil di gereja. Aduh, Majang. Yang ada itu di dalam agama kau. Ini buktinya agama lendir. Judulnya agama lendir. Kau baca ini baik-baik ya, anak muda ya. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual di gereja. Skandal pelecehan seksual, film dokumenternya rilis. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik. Pastor Jerman melecehkan ribuan anak. Ratusan pastor di Amerika melecehkan ribuan anak. Ada ribuan korban sejak tahun 19 anak. Gereja Texas rilis 286 korban pendeta. Anjay. Pendetanya aja yang memperkodok 286 korbannya berapa itu? Satu orang korbannya 5 kali 5 itu. PBB Kecampatikan terkait pelecehan seksual. 4.800 anak Portugal jadi korban pelecehan seksual gereja. Skandal gereja Chile, pelecehan seksual, lendir, pagina. Karena kitabnya isinya pagina semua. Otaknya pagina aja. Pagina isi otaknya. Makanya di dalam kitabnya itu soalnya ada tutorial pegang biji dada cewek. Di dalam kitabnya Kristen, Tuhan menceritakan proses meraba-raba payudara dan meremas pentil dalam kitab Yeskiel 23 ayat 20. Di situ kelamin sebesar punya keledai, padang maninya seperti punya kuda.
Bagi kami umat Islam, itulah ayat cabul. Firman Tuhan dibaca bukan bikin sange, tapi kalau dibaca bikin kita makin pintar. Ini makin dibaca makin sange, ini makin dibaca makin birahi. Apakah ini mungkin firman Tuhan atau firman setan? Makan dulu, makan dulu biar kuat kamu. Nah, sarapan belum? Anu ditanya salah pertama. Udah sarapan belum? Biar kuat kamu. Apa sih, Bang? Udah sarapan belum? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat cabul, tidak ada tutorial ihi skili papap hoba on the sky. Apabila dibaca Al-Quran semakin tambah wawasan. Kalau dibaca Bible au semakin semakin Tidak merasakan yang enak ini. Otak udah mulai berahi dia. Kalau kita Islam, walaupun kita di ranah teologis tentang itu, kita tidak gampang birahi. Umat Islam ini nggak gampang birahi. Beda sama pasturnya gampang menyempatkan anak kecilnya langsung birahi. Ngeri. Kan bilang apa kan? Tidak mungkin Tuhan mengajak manusia agar muda itu sangean. Masa ini Tuhan nggak tahu psikologi manusia? Nggak mungkin ya. Tidak mungkin firman Tuhan itu membuat kita sange. Kalau ada firman Tuhan membuat kita sange, berarti Tuhan sengaja membuat kita itu cenderung untuk berzina. Karena ketika kitab suci itu disampaikan, harusnya yang di-trigger adalah ilmu pengetahuan dan juga akhlak mulia. Bukan malah di-trigger supaya menjadi orang yang coli setiap malam gara-gara baca kitabnya. Aduh, Kristen ini kalau kita diskusi ilmiah, kenapa sih mereka tuh bahas selangkangan terus ya? Heran saya. Kalian bahas selangkangan di sini babak belur. Karena di kitab kalian isinya situ full semua. Kalian tanya pula ustadz itu, ya, pastor kalian dibuat korbannya. Ada lagi tutorialnya. Ada tutorialnya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi sayang, karena suamiku tidak di rumah sayang. Ayo, marilah, tempat tidurnya sudah kubentangkan. Sebulan 100.000. Yuk, Bang. Ngeri. Halo Umi. Halo Gerson. Halo. Hai kabatul saklek, kai kasih wapi tuan saklek kata si moto teh. Ya Gerson, silakan kalau Kristen kamu bertanya saja Gerson. Saya wenu jawabna. Iya, saya Kristen. Tutup layar teman, Ya silakan bertanya aja. Jangan teman. Nah, itu judulnya kan Yesus fiktif, mitos, poten, dungu. Oke, berarti saya menjelaskan 3 variabel ini ya. Yesus itu fiktif menurut 4 ahli yang kredibel, tak terbantahkan, dan teorinya make sense secara rasional, terbukti secara empirik. Yaitu diantaranya adalah mereka bernama, ya, pertama, nama tokoh yang mengatakan Yesus itu adalah tokoh mitologi, agamanya Kristen, seorang profesor, dan dia adalah ahli dalam perjanjian baru juga. Bernama yang pertama ya, George Albert Wells. Barakallahu fikum, ya. Sehat selalu. Yang kedua, udah satu pintu aja yang mengatakan Yesus itu tokoh mitos, Tom Harpur. Yang ketiga, yang mengatakan Yesus tokoh mitos, Richard Carrier. Yang keempat, yang mengatakan Yesus itu mitos adalah Robert McNair Priest. Nah, ternyata tidak ada antitesis yang betul-betul ilmiah yang mampu membantah mereka. Karena pada faktanya Yesus tidak terbukti secara historikal ada, karena tidak memenuhi syarat-syarat fakta sebagai sejarah. Fakta sebagai sejarah itu harus empirik, kredibel, dan betul-betul terjadi peristiwa besar yang terjadi yang dialami seorang tokoh. Yesus itu bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai tokoh? Dia itu oknum yang dianggap menyesatkan pada waktu itu, dan sehingga dia dibunuh kemudian. Walaupun Yesus yang dimaksud kita tidak tahu Yesus mana, karena nama Yesus itu banyak pada waktu itu. Jadi
Yang terakhir, Oten dungu. Betul. Orang Kristen yang naik komal kami itu biasanya dungu. Lebih 1 juta kok. Dungu itu definisi untuk orang yang berpikiran sempit, tidak berilmu pengetahuan, tahu, dan bahkan tidak mengerti dengan apa yang dipertanyakan gitu loh. Kalau mau dibuktikan boleh. Bahkan menyalahi kaidah akal sehat manusia. Sepakat nggak Gerson kalau Uni bilang kalau Kristen itu dungu? Sepakat nggak deh? Emang kunaon? Enggak sih, saya nggak sepakat ya. Oke, Gerson. Kalau kita definisikan kata dungu adalah orang yang menentang akal sehat dan logika sederhana dan juga menentang ilmu pengetahuan. Sepakat nggak? Ya itu yang Dungu. Itu yang Bung Rocky sering ucapkan itu, Bung Rocky sering. Betul ya? Berarti Anda sepakat dengan pernyataan Bung Rocky begitu? Paling 3 hari. Itu kan bagi orang-orang yang tidak mengerti tentang Saya tidak tanya apa dulu. Saya tanya kamu sepakat tak dengan definisi dungu dari Bung Rocky? Orang yang minim literasi, orang yang menentang akal sehat, orang yang bicara nggak ada landasannya, kemudian sok tahu, banyak bicara pula. Sepakat tidak kalau definisi dungu adalah begitu? Itu saja sayang. Ya saya sepakat dengan orang-orang yang mempunyai. Kalau begitu bagaimana saya membuat sebuah klaim bahwa saya bisa membuktikan kalau Gerson adalah orang yang dungu di sini? Berani nggak? Bagaimana cara membuktikannya? Oke, dengan mengajukan 3 pertanyaan dan kamu menjawab. Kamu tahu silogisme? Silogisme itu ada premis 1, premis 2, lalu baru kemudian kesimpulan. Saya hanya 3 pertanyaan saja, konfirmasi saja. Pertanyaan saya, definisi kekal itu artinya menurut kamu apa, Gerson? Kekal itu kan yang abadi gitu kan. Abadi ini pernah mati nggak? Yang tak terhenti lama-lamanya. Abadi ini pernah mati nggak? 2 hari cek Bang Jumat teh. Ya udah clear dah 2 hari kan. Enggak. Kena kunaon jadi si kolektor. Oke. Lanjut pertanyaan saya. Nah, apakah Yesus itu adalah pribadi yang kekal? 3 hari teh. Kan maka tanggal 4. Iya, kekal dia. Sehari. Kamu dungumu udah akut. Kamu sendiri yang bilang bahwa kekal itu artinya tidak pernah mati. Tapi kau bilang Yesus itu kekal. Sementara dia pernah mati. Makanya aku dungu. Udah ya, terbukti ya, Gerson dungu. Ya itu kan dia bangkit kembali. Itu dia hidup. Aku nggak bahas bangkitnya, yang aku bahas itu adalah kekal itu artinya tidak pernah mati. Kau bilang Tuhan kau itu, kau bilang tadi, kau sudah sepakati bahwa kekal itu artinya tidak pernah mati. Tuhan kau pernah mati, berarti kau dungu. Nah, aku bilang itu dalam kemanusiaannya loh, dalam kemanusiaannya. Apa istilah? Coba kau tunjukkan kamus kepadaku tentang definisi kemanusiaan itu apa? Nggak ngerti aku. KBBI nggak ada mengatakan kemanusiaan ke 100%, nggak ada. Pakai ilmu apa ini bicara? Ilmu cocokologi. Ku bilang sekali lagi ya, orang dungu itu akan terbukti dari apa yang dia lakukan. Dia menentang perkataannya sendiri dan dia keluar dari kaidah ilmu. Kekal artinya tidak pernah mati. Dia ingkari itu dengan mengatakan Tuhan saya pernah mati. Dungu. Aku bilang ungu. Udah Gerson bilang ungu. Enggak lah, saya nggak terima itu loh. Tidak ada orang ngaku dia dungu. Tidak ada orang gila ngaku dia gila. Tidak ada orang psikopat ngaku dia psikopat. Bentar. Orang dungu mengaku dia dungu berarti dia sudah tidak dungu lagi. Itu orang yang bertobat dari kedunguannya. Orang psikopat sadar dia psikopat, maka dia tidak bisa dikatakan psikopat lagi. Artinya dia sadar psikopatannya. Orang gila kalau sudah tahu dia gila, maka dia sudah bisa jadi dia sembuh dari kegilaannya. Maka kau ini orang dungu yang sedang dalam proses menuju kepada kedunguan yang lebih parah. Yesus kan sudah kembali kepada kealahannya. Kita lagi tidak membahas Yesus. Saya tidak bahas Yesus. Saya bahas kau dungu. Dalam kekekalannya. Variabel kita bukan bahas tentang Yesus. Kita bahas tentang kau dungu. Tadi kau sudah akui dungu menurut Rocky Gerung adalah orang yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kaidah ilmiah, sok tahu, keras pula suaranya, nggak ngerti apa-apa, tapi banyak pula bicaranya. Kau sepakat tadi dungu. Maka aku buktikan. Kau bilang nggak bisa. Aku coba buktikan kalau aku bisa buktikan kau dungu. Oke, kau bilang gitu kan. Nah, tadi ku tanya sama kau, Gerson, arti kekal apa? Abadi, tidak pernah mati. Tuhan kau kekal nggak Yesus? Kekal. Padahal kau percaya Tuhan kau mati dalam kitab kau, berarti kau dungu. Karena kau telah menentang akalmu sendiri. Sudah jelas dikatakan yang namanya kekal tidak pernah mati, tapi kau katakan kemudian kekal itu pernah mati, kan dungu namanya itu. Dungu akut. Bagaimana mau diskusi dengan orang dungu? Nggak bisa. Karena bertanya saja. Karena banyak orang Kristen yang awam plus dungu, di sini hanya bertanya saja. Pandanganmu itu kan menurut pandanganmu. Pandangan kau tadi, kau yang bilang tadi sepakat Rocky Gerung tadi, apalah kau ini?
Iya saya nggak. Kan kau yang bilang definisi dungu yang diusung oleh Rocky Gerung, satu, menentang akal sehat, kedua, menentang kaidah ilmiah. Yang kubawa tadi itu KBBI itu. Kekal itu artinya adalah tidak pernah mati, abadi. Itu KBBI, kau tentang kemudian. Lalu kau bilang, Tuhan itu kekal nggak? Tuhan kau Yesus kekal, kau bilang, tapi dia pernah mati dan bangkit. Kan dungu kau itu. Mana pernah kau sadar kalau kau dungu? Kenapa? Karena kedunguan itu adalah sebagian dari iman. Kedunguan itu sebagian dari iman bagi Kristen. Ya, kalau di Islam itu malu sebagian dari iman, dengar ya. Di Islam itu malu sebagian dari iman, di Kristen kedunguan sebagian dari iman. Bukan aku yang bilang kau dungu, Gerson. Kau sendiri yang mengatakan kau dungu. Kau nggak bisa bantah. Kau yang bilang kok. Kau sepakat kalau orang dungu itu menentang akal sehat dan ilmu pengetahuan. Kau yang bilang. Itu kan menurut pandanganmu. Itu kan menurut pandanganmu, pengertianmu. Apa perlu diulang lagi konfirmasi tadi? Oke, aku tanya lagi. Kekal definisinya apa? Arti kekal apa? Tapi saya ngelepon teh asa-asa iya gimana? Lah itu kan saya sudah jawab tadi bahwa apa artinya? Itu orang yang selama-lamanya kan tidak pernah mati kan? abadi. Ya pernah mati nggak kalau orang kekal nih? Keur manggeus kapihelaan ku batur nih. Lepna. Pernah mati? Oh jadi orang kekal itu pernah mati? Ngalasun Bang Juma. Udah berubah definisi ya. Contohnya gini. Contohnya gini. Tenang. Bukan. Kamu sebagai orang Islam percaya kalau nanti setelah kamu mati, kamu bangkit, kamu hidup kekal kan? Itu dimensi lain, bukan dimensi sekarang. Kita bicara dimensi sekarang. Kau ini kalau seandainya bicara, tolong kau dalam ruang lingkup dimensi sekarang. Apakah dalam definisi sekarang ini kekal itu orang pernah mati? Itu aja. Kau jawab. Kalau memang definisi kekal orang pernah mati, berarti kita semua kekal ini. Sepakat kau kita semua kekal. Karena kita nanti mati terus akan hidup selama-lamanya. Sepakat kau? Ajukan itu ke dalam lembaga KBBI biar kau diterima. Karena aku tidak sepakat. Karena dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan kita bicara tentang apa yang empirik sekarang ini, bukan bicara apa yang nanti setelah kematian. Kita lagi nggak bikin kamu menjadi surga nanti, kita lagi bikin kamu di sini. Secara definisi artinya orang yang tidak pernah mati. Apa sesuatu yang tidak pernah mati? Yang keberadaannya tidak berawal dan tidak berakhir. Nanti kau bilang Tuhan kau mati, lalu kau bilang dia kekal, maka kau terima kalau kita semua kekal. Apa-apaan ini Kristen? Dirubah pengetahuan sama kareteng ini sampai kekal pun artinya pernah mati. Aduh, berarti menurut si Kareten ini nanti kita semua kekal. Kita ini manusia kekal, guys. Kenapa? Kita nanti mati terus bangkit lagi, hidup selama-lamanya. Oh my God, berarti kita sama kayak Tuhan katanya. Berarti setelah kamu mati nggak ada kehidupan baru begitu. Kau bedakan konteks. Kalau kita bicara tentang kehidupan dunia ini, maka KBBI ini adalah karya ilmiah yang digunakan untuk konteks hidup sekarang. Maka kita tidak bicara tentang nanti dimensi lain setelahnya. Pahami itu baik-baik. Dimensi lain setelahnya itu tidak ada kaitannya dengan KBBI. Paham kau? Kita bicara tentang definisi kekal dalam cakupan umum. Artinya kekal itu adalah sesuatu entitas yang tidak pernah mati. Tuhan kau pernah mati dan terjadinya kemarin di abad pertama. Ya bukan nanti di surga Tuhan kau mati dan bangkit. Nanti di abad itu di abad pertama terjadi kematian Tuhan kau. Ngeri. Tapi bicara tentang apa yang menjadi cakupan kita, wilayah dimensi kita. Kok kau bawa pula masalah surga? Surga itu tidak ada kaitannya dengan definisi KBBI kita. Itu sesuatu yang dimensinya sudah di luar dari dimensi dunia ini. Inilah Kristen gelang ungu, pakailah gelang ungu kalian, berobat kalian, mecot. KBBI itu bagian loh. Kekal artinya pernah mati loh. Kekal aja pernah mati artinya berarti Tuhan itu artinya adalah manusia. Makanya dia Kristen. 3 sama dengan 1, Tuhan sama dengan manusia, kekal sama dengan mati, berkuasa sama dengan lemah, mati tombak. Itu guys, mereka ini logikanya terbalik. Berkuasa artinya lemah, Tuhan artinya manusia, mati artinya kekal, hewan artinya pengembala, domba artinya pengembala. Aimak Jang, Aimak ini aku bilang kamu konten Indonesia segera rilis. Ini logika Oten. Saya mau bertanya. Yang fiktif sebetulnya itu Yesus atau Muhammad sih? Yesus lah. Kan di sini aku membuktikan Yesus fiktif. Kalau Nabi Muhammad ada data arkeologisnya. Dia diakui sebagai tokoh. Setidaknya orang Kristen di abad ke-7 saja Yohanes Damaskus mengakui keberadaan dia sebagai tokoh yang membawa ajaran baru. Nangis kau kan? Tunggu dulu. Bang. Nabi kan? Dia kan nabi.
Nabi itu kan Oke, sebentar definisi Bang Nabi Gerson, kan itu Bang Gerson, adalah sebentar Bang Gerson. Kristen, di sini kalau bertanya bukan diskusi sama saya kamu, bertanya jadi murid. Kalau kamu di sini seorang membawa yang pandangan menerima keliru, wahyu. diam Seorang dulu. yang Kau tidak namanya berhak menerima menjelaskan. ilham dan Yang Sebentar menjelaskan Bang Bunda Gerson, Gembala sabar, kau bertanya. santai. Oke. Ya, Kristen yang awam kayak kau, yang logikanya kayak lo gila ini, yang mengatakan bahwa kekal itu sama dengan mati dulu, maka tugasmu hanya bertanya. Kenapa? Kalian jangankan diskusi ya. Mohon maaf nih, bertanya aja kami ragu nih bisa apa enggaknya. Takut kaki kau dipasung, jangan-jangan. Membedakan kotoran dengan makanan kayaknya kau nggak bisa, Dek. Saya tertarik loh dengan logika terbalik tadi ini. Iya, betul, Dek. Orang memperkenalkan Tuhan itu kan dengan kekuatannya dia. Ibarat orang jual panci nih, pancinya kuat, kan harus dibuktikan kekuatan pancinya, bukan dibuktikan kelemahan pancinya. Wah, kalau dia beda, Dek. Jual panci. Beli panci aku. Apa hebatnya pancimu? Kan bolong panciku. Hebatlah panciku bisa bolong. Begitu dia promosikan Tuhannya ke kita. Rifa, Tuhanku hebat. Apa kehebatan Tuhanmu? Bisa mati dia, Rifa. Sama itu. Apa hebatnya baju kau ini? Ngeri. Baju yang kejual ini nggak muat sama badan siapapun. Kira-kira orang waras nggak mau beli panci bolong itu nih? Ada orang gila, sama orang gila ketemu. Sama orang gila. Logikanya Bang Gerson. Itu yang Muslim pengen tunjukkan kepada kalian. Kalian disuruh beli panci buat masak toh. Tentunya pancinya yang bagus, bukan panci yang bolong. Sama dengan bertuhan. Kita bertuhan tuh bertuhan kepada Tuhan yang kuat, yang bisa nolong kita, bukan yang Tuhan yang tidak bisa Tuhan yang ditolongin, bukan Tuhan yang ditolongin. Itu Bang. Kalau dia tidak, Tuhanku hebat Rifa apa? Kau mayatnya aja diturunkan loh dari tiang salib loh. Terus saya kan percaya Yesus satu juru selamat. Itu kan iman saya. Yaudah, mari kita bahas ini. Mari kita bahas tentang Yesus juru selamat. Coba kau tunjukkan sama aku di mana Yesus pernah berkata dia menyelamatkan orang Kristen. Yang setahu aku dia nggak menyelamatkan orang Kristen. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 15. Kau baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Apalagi, apakah kami ini lalu berkata orang Kristen? Itu dia yang bernubuat dengan namaku. Para ahli Taurat, orang Farisi. Yaudah, ayat berapa itu? Konteks itu Ayat apa dia itu? menegur ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membawa nama Tuhan. Kutanya dulu. Tidak kau menjelaskan di sini. Salah. Kau pernah baca ayatnya? Itu di dalam konteks Tuhan Yesus menegur ahli Taurat, kau orang-orang pernah Farisi. baca ayatnya enggak? Pernah baca ayatnya, Dek? Saya pernah baca ayatnya. Kalau kau memang pernah baca ayatnya, coba saya tanya, perikop ayatnya berjudul apa? Mancret. Nggak tahu dia. Sok tahu, nggak tahu apa-apa menjelaskan. Nggak tahu ayatnya, tapi sudah berani menjelaskan, guys. Kristen itu lucu, guys. Mereka tidak perlu baca kitabnya, tapi mereka mampu jelaskan loh. Tidak perlu baca Bible-nya mereka. Ngeri. Pokoknya, mereka tahu. Kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya. Dia berbicara kepada Apa yang siapa? kau baca? Kau aja nggak baca kok. Apa yang kau bilang baca? Kau aja nggak baca. Kau baca nggak ayatnya? Mengerti konteks pembicaraan Yesus. Ya, kau ngerti. Kau ngerti konteksnya. Kau ngerti konteksnya di situ. Di Alkitab lu comot-comot aja. Iya. Harus diulang-ulang mengerti ngomongnya konteksnya. Wah, Pada masa diulang-ulang. itu dia berbicara tentang Lu siapa? nggak ngerti, pasti tanya nggak jawab. Kau ngerti Yaudah. konteksnya? Kamu ngerti konteksnya? Loh, gimana sih lo? Kau ngerti Kalau nggak, saya Gerson? tidak mengerti, dengar Gerson. Kalau saya tidak mengerti konteks kitabmu wajar, saya bukan Kristen. Kau, kutanya sebagai Kristen, ngerti konteks ayat itu? Saya mengerti lah konteks itu. Apa judul perikopnya? Itu kan dia menantang para nabi-nabi palsu, para Saya rasul-rasul. tanya apa judul perikopnya? Apa itu? Yang sembarang membawa nama Saya Tuhan. tanya, saya tanya, Dek, jangan tegang, Dek, santai. Apa perikop judul perikopnya? Lu baca di situ perikopnya bilang apa? Kalau gitu kau nggak tahu, aku pula yang suruh baca, hantu. Lu baca Kalau aku kok tadi kau yang tuduh. Rifa tidak ngerti konteks. Rifa tidak ngerti konteks. Aku wajar, aku Lu bukan yang baca Kristen, duluan ayatnya, nggak lu ngerti. baca berikut. Kok aku pula yang kau suruh baca.
Kan kau yang tuduh aku nggak ngerti konteks. Gratis. Ya udah, kalau aku nggak ngerti konteks ini wajar, karena aku bukan oteng. Karena konteks ini adalah doktrin yang ditanamkan, bukan isi dari kitab suci. Judul perikop itu adalah tambahan bapak gerejamu. Aku tidak wajib mengetahui seperti itu. Nah, kau kan ngaku Kristen, lebih hebat dari aku. Kau jelaskan sama aku apa judul perikopnya. Kau aja nggak tahu judul perikopnya, kau pula juga ngajarin aku tentang kontak. Kau kusantet nanti. Ditanya tentang judul perikopnya apa? Kamu baca Iya. perikopnya. Apa judul perikopnya? Matius 7:15 itu seluruh ayatnya apa Saya perikopnya? nggak mau Hantu. baca, you yang baca. You Ya yang kalau gitu baca. aku yang lebih tahu daripada kau. Kalau gitu aku nggak perlu baca aja, aku udah tahu. Karena aku tahu, makanya aku tes kau, pengetahuan kau. Saya bisa baca, saya bisa buka, Apa? tapi you baca sekarang. You baca. Nggak usah kau ajar, karena aku cara baca kitab kau. Udah bolak-balik aku baca kitab kau tuh. Bahkan Tuhan kau pun aku baca. Jurnal-jurnal yang berkaitan tentang Tuhan kau aja aku baca. Kau tadi yang sok-sok tahu mengatakan aku nggak paham. Kalau aku tidak paham, wajar saudara, karena aku bukan Kristen. Penting bagi kami tahu kontek itu, karena itu bukan datang dari hermeneutik yang betul, tapi itu adalah subjektif, pendapat pribadi, pendapat oknum, pendapat komunal. Akulah. Dalam kitab Injil. Apa? Kalau aku bilang aku Tuhan memang. Apa ini? Kata Yesus. Jangan kabur dulu kau dari Matius 7:15 itu. Apa perikopnya? Anak Tuhan punya roh kudus tapi nggak tahu perikop ayat sendiri. Konteksnya juru selamat. Sebagai Kristen kau sendiri nggak tahu perikop ayat Tapi kau. kan kita berbicara di dalam konteks juru selamat. Jadi saya mengakui Saya Yesus Kristus tanya adalah Matius juru selamat. 7:15. Saya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan kau adalah orang yang diselamatkan. Kenapa? Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Kenapa pemberi surga? Tahu kau? Dan kau sebagai orang yang memanggil dia Tuhan, lalu dijelaskan di situ bahwa nanti orang ini berkata, bukankah diam dulu? Kalau kau tahu, kau jelaskan sama aku. Disuruh jelaskan nggak bisa jelaskan. Iya, kau diam dulu. Disuruh mendengarkan nggak bisa mendengarkan. Memang hewan domba kau ini loh. Kau dijelaskan nggak mau dijelaskan. Kau baca itu Matius 7:15 itu satu perikopnya cuma sampai berapa ayat di bawah itu. Itu yang namanya perikop atau konteks. Nggak ngerti kau konteks, kau taunya softtek. Ya, Matius 7:15 itu sampai di ayat 20 di bawahnya 25, ya 25 tuh, betul 23. Itu bicara tentang Yesus sedang menyampaikan bahwa ada nanti Paulus, kau pengajar sesat. Yang mana si pengajar sesat ini membatalkan hukum Tuhan. Makanya nanti yang masuk neraka itu adalah yang tidak mengikuti perintah Allah Bapa. Kenapa? Karena yang masuk surga adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Kau pengikut Paulus yang membatalkan perintah Allah Bapa kepada orang-orang di zaman Abraham, itu perjanjian kekal, bersunat dan tidak makan babi. Ngeri. Makanya kau masuk neraka. Dan di sini dikatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buah kelakuan Kristen kita mengenal kalian ini sesat atau tidak. Maka lihat sepanjang sejarah peradaban, mana agama yang paling banyak merusak peradaban? Kristen. 500 tahun inkuisisi, 400 tahun perburuan penyihir, 200 tahun kolonialisme, asimilasi dan paksaan. Inilah sejarah Kristen. Perang juga salib. Perang kok salib? Mana ada Islam perang Ka'bah? Adanya perang unta. Perang kok salib, simbol kutuk kok simbol kasih. Ngakunya agama kasih, yang ada perang salib. Mana ada perang Ka'bah, perang Al-Quran? Nggak ada. Kalian yang ada perang salib. Ya. Jadi ketika Yesus berkata begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Yesus berkata di sini ada penyesat yang dia kelakuannya itu ibaratkan pohon yang buruk. Siapa dia? Paulus, pohon buruk. Kata Yesus tidak mungkin, di ayat 18-nya tuh, tidak mungkin ada pohon buruk berbuah baik. Kata Kristen, mungkin pohon buruk itu akhirnya berbuah baik. Makanya kau terima Paulus menjadi rasul. Karena kalian tidak mengikuti perkataan Yesus. Yesus berkata, sekarang Umi dapatkah membuktikan pengajaran daripada Rasul itu dari segi moral? Adakah yang mereka ajarkan untuk menyesatkan orang? Ada nih, siap kau pegangan yang kuat. Ini yang kau tunggu, tunggu-tunggu pertanyaan macam ini.
Pegangan yang kuat. Kau catat ayatnya. Kau lihat ya. Aku Ini tunjukkan. marah Jangan nih. nangis. Tahankan dirimu. Pikul salibmu. Kuatkan imanmu. Pegang kuat-kuat kursi kau. Jangan kau sampai jatuh. Kenapa? Karena ini pedih kawan. Ya, ini datanya. Aku tunjukkan. Aku tunjukkan samamu. Catat. Nge-rap nggak aku? Nggak perlu nge-rap aku kan? Nggak perlu nge-rap. Nggak perlu nge-rap kita ya. Kita nggak perlu nge-rap guys ya. Itu Terima kasih teman-teman ya. Nih, kau catat baik-baik nih. Kelakuan Izin tidak sholat dulu nih ya. bermoral nabi palsu. Nih, Ya deh. izin sholat ya. Ya Uni, ya, dengar ya. Ya, abis ini Uni juga ya. Dengar baik-baik ya. Pertama, mengajarkan merampok untuk mengajarkan agama. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu, ngajarin firman Tuhan sambil ngerampok. Minta dipuji. 2 Korintus 12 ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Tak dipuji, Itu nggak kamu bermoral banget balikkan ini. teksnya, Karena kamu balikkan ya kau baca teksnya. dulu, kau catat, kau selidiki, Kamu jangan kau balikkan membantah di sini. Kau aja nggak pernah baca teksnya. diam, Saya jangan nggak tekan. pernah baca. Kan aku bilang, kuatkan imanmu, keraskan taikmu. Aku bilang tadi kan, kuatkan imanmu, keraskan Udah pernah taikmu, baca, pegangan yang tapi lu kuat biar balikkan nggak goncang. teksnya. Bukti imanmu tergoncang, kau ganggu aku, belum selesai ayatku bacakan. Diam loh. dulu, aku lagi nge-rap ini. Diam dulu. Minta upah dunia 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai? Saya jumpai satu pun pengajar. Ya udah kau baca dulu. Kau baca lah. 20 walaupun Ini orang gila ini. ada Kita lagi baca ayatnya, dia bilang nggak ada, tidak ada. nggak siap di Kau baca ayatnya dulu. Lu yang balikkan teksnya. Yaudah kau baca, Gitu yaudah. cara baca Yaudah kau teksnya, baca, kau tapi baca. lu yang Yaudah, kau balikkan. baca. Baca. 2 Korintus pasal 11 nomor 18. Kau baca sekarang. Lu balik 2 lu Korintus sama dengan Zuma yang balik-balik teks. mulai nyerang pribadi. Ku pikir kau mau bantah tadi, ternyata kau cuma mencret. Sudah aku bilang naik koma diskusi ini, kalau minta bukti sama Unirifa, kau pegangannya kuat, keraskan taikmu, keraskan imanmu. Ya, keraskan taikmu, kuatkan imanmu. Hanya orang-orang Kristen yang bodoh yang kalian dapat. Kalian bodoh memang. Dikatakan bahwa karena Paulus berkata bahwa penyalipan itu suatu kebodohan. Memang kalian bodoh, mau diapakan? Tentang agama itu ndak akan gampang disetir. Apalah Kristen ini. Ngapalah kau? Ngomong apa kau, Dek? Lu parah. Apa parah? Katanya kau minta data, aku kasih kau datanya. Kau suruh baca nggak mau baca? Kalau hanya berkuar-kuar untuk cari Lalu duit. nggak cocok lidah kau bilang lalu-lalu. Cocok nggak cocok lidah kau serius? Kau bukan orang Jakarta, sok jaksel kau. Madeki Kalau hanya perlu keluar, kalau sok hanya jaksel. keluar untuk cari duit, jangan di sini. Kok kau cemburu aku banyak duit? Jangan Kalau jelekan kau cari orang uang lain demi jual dapat duit. kalau kau cari uang susah, jangan kau marah sama aku. Cari uang gampang. Kok kau pula marah sama aku cari uang gampang? Saya banyak uang. Mana coba tunjukkan berapa satu Saya uang? nggak perlu cari di Mana sini. mungkin mukanya kayak gini punya banyak uang guys. Coba sombong kali oten-oten ya. Saya punya banyak uang. Kau tengoklah lemari kau di belakang itu aja bukan lemari Olimpik aja. Lemari itu apa itu? Janganlah kau mempermalukan diri kau di sini, Dek. Kau mau cari Gak mungkin orang banyak uang fotonya kayak gitu caranya, Dek. Kumis kau aja gak simetris. Emang itu yang diajarkan oleh Tidak Nabi kalian. mungkin orang banyak uang fotonya gini caranya. Gak ada tuh orang kaya fotonya kayak gini. Gak ada tuh orang kaya kumisnya gak simetris, potongan rambutnya kayak model begitu. Gak ada orang kaya kayak gitu, Dek, setahu aku. Kecuali orang kaya agak gimana gitu. Orang kaya kok fotonya gini. Nah, ayah nu gratis ini. Kumis gak simetris. Bukti kau nggak bilang, bukti kau nggak mampu bayar cukur kumis. Bukti kau kumisnya nggak simetris itu bukti kalau kau itu nggak mampu bayar tukang cukur dan rambut kau aja nggak jelas tuh. Dibonding enggak, diluruskan agama enggak. orang lain, menjelekan agama orang lain. Emang itu yang diajarin agama. Kenapa aku harus menjelekkan agama yang sudah kau jelekkan sendiri? Kau yang bilang agama kau jelek kok, bukan aku kok. Dengan kau tidak mampu membantah data-data tadi, kau sudah membuktikan agamamu jelek sendiri. Buat apa aku mengatakan kotoran itu bau? Orang udah tahu kalau kotoran itu bau. Buat apa aku mengatakan agama kau jelek? Orang udah tahu kalau agama kau jelek kok. Ngapain aku bilang lagi? Wih, bahasa Tuhan ya. Itu jangan salahkan si Gerson ya. Itu yang bicara Tuhannya barusan teman-teman. Karena kalau orang Kristen itu diurapi Roh Kudus. Saya Gerson yang umat ngomong, bukan Kristen. Tuhan. Goblok lu. Loh, berarti tiap orang Kristen itu bohong, berarti ada Roh Kudus berarti. Jadi Kristen ini bohong teman-teman kalau bilang mereka itu punya Roh Kudus.
Yang kutanya di dalam badan kau ada Roh Kudus nggak? Saya manusia goblok. Di dalam badan kau ada Roh Kudus nggak, pintar? Lu ada setan di hidung tuh. Iya, dia setan dalam lubang hidung aku itu ada Tuhan kau dalam lubang hidung kau ada Tuhan, tapi kelakuan kau kayak setan. Aku ada setan dalam lubang hidungku, tapi aku bisa tenang, bisa menenang, bisa mengajarkan. Lebih baik ada setan dalam lubang hidung daripada ada Tuhan, tapi Tuhannya kesurupan. Agama orang lain goblok. Apa? Yang merendahkan agamaku siapa? Lu Apa kataku? ngomong gini-gini, Yesus gini-gini. Apa gini-gini? Yesus gini. Yang bilang Yesus gini-gini kau. Yang mengatakan Yesus terkutuk kami umat Islam atau kau? Kan saya mah ting datang ting moal. Parah Yang lu cari mengatakan Yesus uang. terkutuk. Cari Iya, kalau aku uang cari uang dengan kenapa cara rupanya? gini, Iya, uangku anjing. banyak. Kenapa? Iri kau. Parah, cowok. Kalau uangku banyak kenapa? Apa urusannya dengan mamamu dan bapakmu? Uang haram itu, uang haram. Kok kau pula yang mengharamkan uangku? Emang kau Tuhanku? Kasih moto ngomong. Babi aja yang diharamkan Tuhan kau makan. Ini orang ngeritik terus kan. Kemarin ketika Kok nangis kau Gerson? Kau jantan loh. Masa jantan di hadapan Uni Rifat nangis? Kayak mana nih kok jantan nangis di sini? Janganlah Gerson, kau jantan di sini. Masa kau jantan nangis di hadapan Bunda Gembala? Sedih kali aku dengarnya guys. Terisak-isak deh kayaknya. Iya, terisak-isak dia. Termehek-mehek dia di sini. Kau salah nggak Gerson? Iya. Kalianlah sebenarnya yang menghina. Yang kalian Kau yang menghina agama kau di sini. Coba Kau yang teriak-teriak. logikanya. Iya, logikanya terkutuk itu baik nggak? Maksudnya menghinanya di dalam konteks apa itu? Gimana cara coba baca kitab kau Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Pertanyaanku, siapa yang mati di tiang salib? lain eta ya SK Jabar teh. Monyong kau kan? Monyong. Oting. Ketika disentuh ke akalnya macet Bunda. Iya kan? Yo, Bunda Rifa sudah buktikan rata-rata kawan Kristen kita banyak yang dungu naik ke atas, kemudian sok baik di awal seperti ular, tapi kemudian mulai ngata-ngatain kita botol, padahal yang botol dan dungu dia. Inilah Oten kerjaannya, hanya tantrum. Aku punya Roh Kudus tapi kata-katanya kotor. Setelah kata-katanya kotor langsung bilang Roh Kudus sudah pergi dari saya, Roh Kudus sudah meninggalkan saya. Giliran mereka kalau bicara tentang agamanya sok tahu dia lalu bilang ini dari Roh Kudus, ini dari Roh Kudus, ini dari Roh Kudus. Lalu ketika dia berkata kotor, dia bilang Roh Kudusnya sudah pergi dari saya, Roh Kudus sudah pergi dari saya. Data memang pengajaran Islam itu sudah sempit mengajar agama orang lain begitu, bahas kitab orang lain. Iya, memang kami itu sudah sangat eksklusif. Kenapa rupanya? Oh, berarti terbatas itu ya kitab kalian. Apa yang terbatas? Ya? Yang terbatas Tuhan kau dalam rahim Maria. Sempit ya, makanya sampai nggak ada. Apa sempitnya? Sempit itu tempat keluar Yesus, perawan. Ajaran Al-Quran sampai nyinggung kitab orang lain ya. Kok tersinggung kitab kau? Emang kau punya kitab? Lu bahas dulu. tadi ada paket guys. Ya termasuk CRDG kan. Guys, bentar ya guys. Ayo Bang, ayo. Fungsi nggak akalnya Bang ketika bahas tentang ya Bang. Waras nggak orang beli panci yang pancinya mau dibeli buat masak tapi dibeli panci bolong? Yang mau beli panci bolong tuh waras nggak Bang? Jun, kasihan kita sama Gersonia. Uni kasih dia terapi dia dulu, kasihan anak ini loh. Anak ini tuh mungkin karena korban dokter gereja ini. Ya. Uni mau ambil paket dulu. Sekalian Uni juga 5 menit ya. Oke ya. Teman-teman, lanjutkan dulu perjuangan ya. Saya ada urusan 5 menit ya. Yang di TikTok, yang di YouTube saya matikan dulu, nanti saya kembali lagi. Bunda Gembala kembali menyapa di acara Bunda Gembala yang Oten hanya bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan menjelaskan, kalau bodoh akui saja, jangan sok paten-ten. Nah ya. Oke, matikan dulu lah yang di YouTube. Keren banget Bunda Gembala kali ini, bisa nge-rap, bisa masak rendang, bisa pargoy, bisa nari balet, bisa nari dancer. Keren banget Bunda Gembala kali ini, emang tidak diragukan kalau aku ini adalah titisan Bunda Maria Magdalena kayaknya. Ya. Sepertinya aku ini adalah titisan Bunda Maria Magdalena. Aku ini ternyata pintar juga.
Yang penting Tuhanku bukan manusia. Tuhanku bukan manusia. Tuhanku 100% Tuhan. Aku mau ambil paket dulu. Cari-cari abang paketnya yang mana. Si Gerson naik mau menghujat sok baik di awal, tapi ternyata terguncang imannya. Si Gerson mau menghujat gak punya data. Belajar dulu sama Edis dan RK. Si Gerson Oten yang sungguh kita kasihani, karena tadinya dia niatnya sok baik sekali. Ya bang, ya bang. Iya bang, ini bang, saya bang. Ada yang typing ini, Bang Zuma minta tolong jadi moderator sebentar. Apa katanya? Jejun, Bang Zuma minta tolong jadi moderator sebentar. Sama siapa? Sama Jun? Enggak tahu, aku enggak kan sama Bang Zuma aku. Bang Zuma iya. mana kenal aku. Bang Zuma mana kenal sama Jun? Sama siapa? Enggak rekeningnya Pak, saya TF aja Pak. Bisa TF, bisa Kris. Qris aja pun, enggak apa-apa Qris. 200 berapa Pak? Iya 200. Aku mute dulu lah. Padahal jalannya nggak macet deh, tapi kok Gerson macet ya, Bang Gerson. Rusak ya mobilnya Bang Gerson. Halo, gimana Bang? Ya, Bang kok macet? Dari toilet Bang, dari toilet. Oh, di toilet. Gimana Bang? Logikanya gini Bang, kalau Muslim itu nggak mau Tuhannya lemah Bang, Tuhannya harus kuat. Seperti itulah, ya kan? Tuhan itu, karena Tuhan yang kuat itulah yang menolong kita. Nanti Tuhan kuat itu nggak boleh dikalahkan oleh entitas lain, kan gitu Bang? Oke. Analoginya sebentar belum selesai. Analoginya gini Bang, kalau kami kan melihat nih, ketika kami tanya apa bukti ketuhanannya teman-teman Kristennya itu Yesus, katanya Yesus dia mati, ya kan? Bagi kami kematian itu adalah sebuah kelemahan, ya kan? Itu bukan kekuatan, itu tidak menunjukkan ketuhanan. Logikanya atau analoginya, pendekatannya adalah orang mau beli panci yang kebutuhannya untuk memasak, ya kan, untuk menunjukkan panci itu bisa untuk masak, dia nggak boleh bolong, ya kan, dia harus utuh, kan gitu. Turun bunda. Kalau dia bolong, ada orang yang beli panci yang bolong untuk masak, itu orang waras nggak? Mana dia? Oh itu masih ada. Gimana Bang? Itu kan orang-orang yang tolol lah. Coba Uni Jun, ini terakhir sama si Gerson. Gini Gerson ya. Aku tahu. Bentar. Aku ngomong sama kau mau marah terserah kau lah. Gini dek, kalau kau mau masuk di komal orang Islam, ya, tadi kau kan sudah diberikan hak. Hakmu itu hanya bertanya tentang agama Islam. Tapi kau ngotot untuk menjelaskan. Sementara kami ketika kau menjelaskan agamamu kepada kami bukan orang yang berdiam diri saja menerima penjelasanmu. Karena kami bukan orang Kristen, maka kami ada reaksinya apa? Membantah dan membandingkan. Nah, makanya dari tadi nggak ku izinkan kau menjelaskan agamamu kecuali kau pendeta. Dari tadi kami kasih kesempatan kau untuk menghargai dirimu sendiri dengan cara kau bertanya saja. Kenapa? Dengan kau bertanya, kau dapat ilmu tentang Islam di sini. Tanya bagus-bagus. Tapi dari tadi kau menunjukkan kalau kau berusaha untuk menjawab agamamu di sini, sementara kau bukan pendeta. Nah, di hadapanku, sedangkan pendeta kau aja babak belur, apalagi kalian yang nggak ngerti apa-apa. Kami ini membaca kitabmu kami membaca kitabmu itu bukan ngikutin doktrin kalian, tapi pakai tekstual, kontekstual, dan faktual. Apa maksudnya? Tekstual, kami baca teks tertulisnya menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Faktual, kontekstual, kami ngikutin konteksnya. Kami tahu konteksnya itu, makanya ketika kami bicara tentang agamamu, kami paham. Tekstualnya apa? Jadi kami bukan orang nggak paham. Apalagi orang-orang macam aku ini udah 6 tahun mempelajari kitab kau. Nah, harusnya tadi kalau kau pas tadi mendengarkan apa yang kubaca, kau cross check dulu, bener nggak ada seperti itu. Baru kau tanya pendetamu balik. Nanti besok kau kesini lagi, Unidiva salah. Cara memahami di Kristen nggak kayak gitu caranya. Ini kau nggak baca kitabnya, kau pula yang mau menjelaskan. Kami ini orang Islam bro. Orang Islam ini pantang dapat ilmu dari orang yang tidak belajar. Kami kalau ingin dapat ilmu dari orang yang belajar. Nah, kau belajar nggak teologi?
Tidak, kau cuma sekolahnya pas hari kami libur minggu. Nah, ketika kau sudah mulai terguncang, kau serang pribadi orang di sini, kau hina kami. Maka yang nampak di sini sebagai orang yang terguncang dan nampak di sini sebagai orang yang tidak benar adalah kau. Dengan kau menunjukkan dari tadi kau menghina kami secara pribadi, kau kata-katai kami, itu bukti kalau kau tidak berada di agama yang benar. Kalau kau berada di agama yang benar, dengan judul itu loh, Yesus fiktif, mitos, ya, itu pendapat para ahli. Itu pendapat para ahli, bro. Saya sudah tunjukkan datanya. Soalnya iman dan pengetahuan saya tentang Yesus di dalam Alkitab ketika saya pelajari dan juga sejarah-sejarah mengenai tentang kisah Yesus, saya tidak menemukan itu loh. Itu saya Kau tidak menemukan apa? Apa yang kau pelajari? Yang namanya iman itu tidak ada kaitannya dengan sejarah, bro. Makanya dikatakan Yesus itu ada tokoh mitologi. Karena iman tidak bersanding dengan sejarah. Makanya dia dikatakan tokoh mitologi. Nggak ngerti anak ini nih. Tunggu, kau bilang kau tadi belajar. Nggak, tunggu dulu. Kau tadi kau bilang belajar. Kau bilang belajar. Di kampus STT mana kau belajar? Di Bandung saya pernah belajar. Ya, nama STT-nya apa? Tidak perlu ke sawah. Berarti kau ada indikasi berbohong. Kalau kau katakan kau tidak perlu menjelaskannya, ada indikasi kau berbohong di sini. Inilah kenapa kalian tidak bisa dikatakan menyebarkan kebenaran, karena kalian tidak mungkin menyebarkan kebenaran dari sisi sejarah. Dari mana kami bisa membuktikan kalau kau pernah belajar dari sisi sejarah? Karena jurnal kerja apa yang kau tulis? Oke, sebutkan satu sejarawan yang kau kenal tentang teologi. Apa? Siapa nama sejarawan tentang teologi yang terkenal? Banyak saya pelajari. Bohong kan? Apa yang kau bilang banyak? Jangan kok. Inilah Kristen. Sudah lama kelihatan. Bapak-bapak gereja sejak kapan itu jadi sejarawan? Bapak-bapak gereja kok sejarawan? Ada aja anak ini nih. Inilah kenapa Kristen itu tetap Kristen, teman-teman. Nekat yang nyata, saudara. Nggak ngerti apa-apa tapi banyak bicara. Makanya aku bilang dungu akut, gelang ungu, ambil alijun. Mak, memang dungu akut anak ini. Sejarah dengan iman banyak, itu. Tapi abang bilang banyak, tapi abang tidak bisa menunjukkan. Walaupun satu, tapi abang bisa menunjukkan. Nah, itu keren. Jadi kata banyak itu gugur, bang. Ketika abang tidak bisa menunjukkan, bahkan setengahnya abang nggak bisa menunjukkan. Berkov, Herman Bavinck itu saya pelajari itu. Sudah dia googling, saudara-saudara. Aduh, bang. Jadi gimana, bang? Bapak gereja Agustinus, saya sudah pelajari itu. Tidak, bang. Abang udah googling, udah ketahuan, bang. Sekarang gini, bang. Tidak ada yang googling di sini. Sekarang abang lama tidak langsung jawab tadi, bang. Itu indikasi saya dapat menganalisa indikasi bahwa abang googling. Karena ada jeda sekian lama untuk punya kesempatan untuk googling, bang. Tidak ada itu. Kenapa abang nggak jawab langsung tadi? Ya karena kalian masih ngomong. Tidak, kenapa abang tidak jawab langsung tadi? Kalau orang yang tahu dia langsung akan jawab. Dia tidak membuat polemik di depan supaya ada waktu di belakang terjeda untuk dia ada peluang di situ untuk googling. Bang, kita ini bukan anak-anak kecil di sini, bang. Kita udah gede-gede, bang. Oke? Udah lah, bang. Gak baik bohong tuh, bang. Enggak lah, saya nggak bohong. Udah lah, bang. Gak usah diverifikasi. Nah, pertanyaannya gimana, bang? Waras nggak orang beli panci bolong? Yang dimana panci itu diharapkan untuk bisa masakan. Ya itu kan orang yang nggak waras yang beli panci rusak itu. Ya udah, berarti abang nggak waras. Apa hubungannya? Ada hubungannya, bang. Tuhan tuh maha kuat nggak? Ya kuat lah. Terus Tuhannya abang maha kuat nggak? Maha kuat lah. Kenapa dia metong, bang, di tiang salib? Ya kan dia mati untuk menebus dosa saya. Jelaskan secara ilmiah. Itu bukan menandakan kekuatan, bang. Justru itu menunjukkan kelemahan. Ya bagi kalian menilai itu bahwa menunjukkan bahwa kelemahan. Bukan tapi bagi kalian, bagi akal kita. Abang di pertama tadi ketika panci akal abang jalan. Ya kan? Abang tahu panci bolong nggak bisa dipakai masak. Apa hubungannya, ada hubungannya, bang. Hubungannya dengan akal.
Hubungannya dengan akal, Bang. Panci sama Yesus itu gimana? Nggak berani dia, nggak berani. Coba Bang, saya tanya sekali lagi. Wah, bisa nggak panci yang bolong buat masak? Lah, ketika saya menggunakan akal saya sebagai manusia dalam satunya saya sebagai manusia. Saya manusia bodoh. Pertanyaannya, bisa nggak panci bolong buat masak? Ya nggak bisa lah. Ya bisa. Bisa nggak Tuhan yang nggak kuat menolong Anda sebagai manusia yang butuh pertolongan? Siapa bilang Yesus nggak kuat? Loh, kenapa dia mati? Loh, apakah mati itu menunjukkan kekuatan Tuhan itu, Bang? Mati itu bukan berarti dia lemah, justru dia menang. Bang. Di mana-mana orang mati itu lemah, Bang. Orang kalau kelahi nih, abang mati, abang kuat nggak? Musuhnya abang menang nggak mati? Itu kan menurut pikiran manusia. Itu kan pikiran manusia ya begitu. Kalau pikirannya bukan manusia nggak begitu, Bang. Pikiran manusiamu dia dikatakan normal, orang mati itu kuat. Pikiran manusiamu yang terbatas, yang tidak mengerti rencana Tuhan. Abang yang terbatas. Pikirannya abang yang terbatas. Rencana Yesus. Nggak malu ke abang ditonton sekian ribu di bawah, ya kan? Untuk menunjukkan kekuatan itu mati. Saya tidak malu. Memang abang nggak tahu malu, terbukti kan? Yesus kuat bagi saya. Justru dia juru selamat kuat saya. Apa, Bang, yang sudah mengangkat saya. Bang. Udahlah Bang, gua malas Bang diskusi sama orang yang nggak pakai otaknya. Loh, saya pakai otak? Nggak pakai, Bang. Kalau orang pakai otak, dia tidak akan menuhankan Tuhan yang mati. Dia akan menuhankan Tuhan yang kekal, yang tidak pernah mati. Oh, berarti you paksa saya untuk ngikutin logika. Saya tidak memaksa. Akal Anda dipakai, Bang. Nah, itu kan akal saya tentang penyelesaian sama Yesus. Saya tidak memaksa Anda untuk bertuhan yang benar. Silahkan saja, itu iman abang. Tapi kita di sini dalam perspektif berakal, Bang. Ya udah, itu kan akal saya, perspektif akal saya. Teman-teman bisa menilai ya akalnya beliau ini, ya kan. Silakan Bang Gopur dilanjut. Aku tidak berminat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang kok, Bang. Kalau abang mau pakai akalnya, tapi abang nggak mau, ya wes. Lanjut Bang Gopur. Tempatku noise, Bang, hujan. Oh iya. Saya nggak usah pakai dalil kalau gini-ginian. Gimana ini Bang Kirsom? Gimana Bang Kirsom tanggapannya? Boleh katanya Tuhan itu, tapi itu dogma, Bang. Gimana? Ya, apa yang mau ditanggapi, Bang? Kira-kira Anda mau tanggapi apa? Biar jalanlah diskusinya ya. Tanggapi dulu aja, Bang. Itu karena tadi hubungannya bolong sama Yesus itu gimana itu loh? Oh, Anda belum paham juga. Panci bolong, maksudnya apa? Ketika dikatakan ketika beriman itu hanya menggunakan doktrin atau dogma, tidak menggunakan apa yang ada tertulis, maka itu sama saja seperti panci yang dikatakan sempurna bisa untuk masak ternyata bolong, Bang. Paham enggak? Nah, sekarang gini pembuktiannya bahwa yang kalian imani itu adalah sebuah kesalahan atau sebuah lubang besar, sebuah lubang kesalahan. Ya, yang kalian imani itu adalah sebuah lubang kesalahan. Saya tanya, Bang, yang namanya Tuhan itu maha kekal atau enggak? Maha kekal lah. Nah, kalau kekal itu mati atau enggak, Bang? Ya enggak lah. Enggak. Yesus pernah mati enggak? Bolong satu. Nah, mati tapi bangkit lagi dia. Saya nggak tanya bangkitnya, saya tanya kalau kekal itu pernah mati nggak? Kekal pernah mati? Kalau yang namanya kekal itu bisa mati atau enggak? Pancinya bolong satu lubang ya, panci satu lubang. Yang kedua, ketika Tuhan itu membutuhkan orang lain, itu kira-kira kalau Tuhan maha segalanya, maha memiliki, maha pencipta, kira-kira Tuhan itu ketika membutuhkan sesuatu haruskah dia mencari kepada orang lain? Sepakat enggak Tuhan itu maha pencipta?
Sepakatlah Tuhan itu Sepakat. pencipta. Oke, artinya ketika dia membutuhkan sesuatu, dia tinggal menciptakan, betul enggak? Iya. Ya, ketika Yesus membutuhkan keledai, Yesus memerintahkan muridnya untuk meminjam kepada orang keledainya, nanti diambil. Ambillah keledai itu, nanti kalau ada orang bertanya kepadamu, maka sampaikanlah Tuhan membutuhkannya dan ia akan segera mengembalikannya. Tuhan minjem keledai. Kira-kira kenapa nggak diciptakan aja? Dua bolong. Kalau dia melakukan mujizat di situ, otomatis orang-orang di situ sudah merajam Yesus. Kita belum berbicara mukjizat, Bang. Kita belum berbicara mukjizat. Yang namanya Tuhan itu Maha Pencipta, betul kan? Sepakat kan? Iya, Tuhan Maha Pencipta. Iya. Kalau Maha Pencipta harusnya bisa menciptakan keledai untuk dia naiki sendiri, betul? Kan tidak mungkin dia menciptakan di situ tuh. Loh, ketika dia memasuki Tuhan itu mempunyai sifat, justru kamu blunder ketika kamu mengatakan Tuhan itu tidak mungkin. Berarti apa yang ada dalam diri Tuhan itu ada yang bisa tidak mungkin. Kenapa ketika Tuhan itu tidak bisa menciptakan keledai, tapi Tuhan bisa menjadi manusia? Mungkin enggak Tuhan menjadi manusia? Loh, selagi ada yang bisa, kenapa mesti harus menciptakan yang baru gitu? Loh, kenapa tidak menciptakan yang baru, harus mengambil kepunyaan orang lain? Sedangkan 10 hukum Taurat mengatakan jangan menginginkan barang yang bukan kepunyaanmu. Keledai itu punya siapa?